Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawaliyah wa tafaddulatihi al-mutataliyah. Alhamdulillah ala judihi, alhamdulillah ala karamihi, alhamdulillah ala fadlihi, alhamdulillah ala ma tafaddal wa takarram wa ala ma asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah, sirran wa alaniyah. Allahumma salli wa sallim bi afdalis salawati wat taslimat ala khairil bariyat sayyidis sadat sayyidina Muhammad, salatan wa salaman alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramina wa arhamur rahimina, amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Raja langit dan bumi, Allah yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang maha agung subhanahu wa ta'ala, seraya mengumpulkan kita di tempat ini. Mengumpulkan kita di tempat ini, di perkumpulan yang penuh dengan rahmat, di mana Allah mengumpulkan kita di waktu yang mulia, yaitu di hari yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, perkumpulan yang pasti diberkahi oleh Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan dan memberikan pemberiannya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan berikan pengampunan-Nya. Allah akan ampuni dosa hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Dan tempat ini adalah tempat Allah mengampuni dosa. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan Allah memberi rahmat, perkumpulan Allah mengkabulkan doa. Maka apa artinya Allah mengumpulkan kita di sini? Berarti Allah mau memberikan kita rahmat. Berarti Allah mau mengampuni dosa kita. Berarti Allah mau mengampuni dan mengabuli semua permintaan dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah sebuah kewajiban yang sangat penting. Karena berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu harus, itu penting. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Setelah itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu yang aku berikan kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, dan jika kalian tidak bersyukur, jika kalian merasa semua yang kalian miliki itu adalah kerja kalian sendiri, bukan pemberian dari Allah, sesungguhnya siksa Allah amatlah pedih. Syukur kepada Allah bukan hanya dengan lisan saja, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan begitu saja. Atau dengan lisan saja berkata, oh maha syukur kepada Allah, maha puji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji-muji, bukan itu saja. Syukur kepada Allah itu yang sebenar-benarnya adalah menggunakan pemberian Allah untuk apa yang Allah inginkan. Allah berikan kita organ tubuh, Allah berikan kita mata. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Menjaga mata kita dari maksiat, menjaga mata kita dari dosa, menjaga mata kita dari aurat, menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bersyukur kepada Allah. Ini syukur kepada Allah yang sesungguhnya. Bersyukur kepada Allah dengan dari nikmat telinga. Bagaimana menjaga telinga kita jangan mendengarkan ghibah, jangan mendengarkan orang-orang yang mencaci, yang memaki, jangan mendengarkan orang yang membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang, menghibah, jangan didengarkan. Jaga telingamu. Begitu syukur kepada Allah. Bibir dan mulut Allah berikan kepada kita. Kita jaga dengan apa? Jangan melafadzkan hal-hal yang tidak boleh. Jangan mencaci orang.
Jangan mengganggu orang dengan mulutmu, karena Nabi pernah bersabda bahwa berapa banyak, kata Nabi, dari orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka cuman karena apa yang dilakukan oleh lidahnya. Lidah yang mencaci orang mukmin, lidah yang akan menarik sahibnya ke neraka, yang akan menarik pemiliknya ke neraka, kesiksa dan kemurkaan Allah, karena lidahnya tidak dijaga selama dia di dunia. Karena jika bersyukur nikmatnya akan ditambah, dan jika tidak bersyukur siksa Allah balasannya. Yang tidak mensyukuri Allah atas nikmat lisan, tidak menjaganya, tidak ditahan pada saat dia melihat orang seperti ini seperti itu, langsung keluar mencaci atau menceritakan di depan ataupun di belakang. Di depan masih mending, di belakang lebih parah. Orang lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia lewat baru berbicara di belakang, oh ini sih dia begini ila akhirul kalam. Ini adalah maksiat. Ini membawa kemurkaan Allah. Ini sebabnya pecah belah di antara kita. Ini sebabnya kesulitan. Ini sebabnya bencana alam. Sebabnya semua bentuk keburukan adalah maksiat. Jalan keluarnya adalah taubat dan kembali kepada Allah. Di mana Nabi pernah menceritakan bahwa suatu hari ia berjalan berziarah ke Magbarah, ke kuburan. Nabi ziarah ke kuburan Al-Baqi' yang itu dekat di ujung kota Madinah. Sekarang Maqbarah Baqi udah ada di samping masjid, di samping Al-Masjidin Nabawi. Kalau ada yang sudah pergi ke sana, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke sana. Amin, Allahumma amin. Pergi berziarah Nabi ke kota Baqi'. Sesampainya di sana, Nabi berdiri di depan dua kuburan. Dua ini para sahabat beliau. Nabi memerintahkan sahabatnya yang ikut dengan Nabi mengambil potongan daun kurma. Diambil potongan daun kurma itu, dibelah dua oleh Nabi SAW, ditaruh di sini satu, di sini satu. Setelah itu ditanya oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ada apa yang terjadi? Rasulullah menjawab, innahuma yu'adzaban, mereka dua ini lagi disiksa sama Allah. Wa ma yu'adzabani bikabir, dan yang membuat mereka tersiksa itu bukan sesuatu yang sangat besar di mata kalian, hai para manusia. Apa itu ya Rasulullah? Al-awwal, yang pertama, innahu kana yamshi bin namimah. Yang pertama, dia selalu berjalan dan membicarakan orang lain dengan keburukan. Ada di dia atau tidak ada di dia. Pergi ke si A, nanti tahu si fulan-fulan itu, dia itu yang begini-begini, tadi dia melakukan begini-begini, tadi dia bilang kamu itu orangnya begini-begini. Pergi ke yang ini omong begitu, merusak hubungan antara orang satu sama lain. Disiksa di kubur, siksa kubur begitu pedih. Bahkan Nabi Muhammad katakan bahwa siksa kubur ini tidak didengar oleh manusia. Yang hanya mendengar adalah semua makhluk Allah selain jin dan manusia. Dan jika kita dengar siksa itu, kita tidak akan bisa istirahat apalagi tidur. Tidak akan bisa tenang hati kita mendengar teriakan pedihnya siksa kubur. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadirin hadirat, kadang kita merasa sesuatu maksiat yang mudah, yang kecil, itu gampang. Seakan lidah yang membicarakan orang lain itu bukan sebuah maksiat yang besar. Oh, si dia ini begini. Lihatlah bagaimana Nabi mendidik para sahabat dan keluarganya. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Setelah itu melintas salah satu wanita. Ditanya oleh Nabi, siapa dia? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, jangan kau pentingkan dia, dia itu pendek orangnya. Begini kata Sayyidatuna Aisyah, orangnya pendek. Ah, siapa sih dia? Pendek, kata Sayyidatuna Aisyah. Biasa saja, karena wanita, dia cemburu. Dia cemburu. Setelah itu Nabi SAW berubah. Nabi murka, berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kau telah menyebutkan kata yang jika ditaruh di laut, jika dicampur kata itu dengan semua air di lautan, semua air itu akan terkotori oleh kata tersebut. Satu kata, sepotong kata, pendek, bas.
Lihat bagaimana Nabi marah dan murkanya. Dengan keras, dengan tegas beliau katakan itu kepada istrinya. Ini cara mendidik. Besok-besok para suami begitu. Kalau istrinya ada membicarakan orang lain, diam kamu. Nasihati, ajari anak kita, anak-anak laki-laki, perempuan kita membicarakan orang lain yang tidak baik, suruh mereka diam. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyaskut, wa fi riwayah aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman akan datangnya hari kiamat, maka menjaga mulutnya, berbicara dengan omongan yang baik atau diam. Kalau tidak bisa omong-omongan yang baik, diam. Apa sulitnya? Dan seperti itu, ini menjaga lisan. Jaga semua pemberian Allah dengan menggunakannya di taat kepada Allah. Karena orang yang menjaga tubuhnya tidak seperti orang yang menggunakannya dalam maksiat. Jauh, syattana baina musyarriqin wa mughribi. Jauhnya itu seperti orang jalan ke timur, yang satu jalan ke barat, berlawanan. Perbedaannya jauh di sisi Allah. Orang yang menggunakan tubuhnya untuk taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi, itu orang yang tubuhnya akan bersaksi di hadapan Allah. Wahai Allah, si fulan ini selalu menjaga aku, kata matanya. Mata kita berbicara di hari kiamat, menyebutkan, menyaksikan atas semua yang kita lakukan di dunia, baik ataupun buruk. Begitu juga dengan lisan kita, telinga kita, kaki kita, dan semua organ tubuh kita. Jika kita jaga betul-betul, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Wahai Allah, fulan ini menjaga aku, menggunakan aku untuk beribadah, menggunakan aku untuk taat, menjaga aku dari maksiat. Di situ Allah Subhanahu wa taala, panggilan itu bukan hanya kita berdua bertiga saja. Itu berada di perkumpulan yang semua manusia berkumpul. Semua para malaikat berkumpul, para jin berkumpul di padang mahsyar, di tempat timbangan amal. Alangkah bangganya kita pada saat itu. Kalau sekarang kita dipuji di hadapan orang, di hadapan keluarga kita, atau di perkumpulan seperti ini, satu orang dipuji-puji, dia akan bangga, dia akan gembira. Dan kalau dia dicaci maki, dipermalukan, keburukan-keburukannya disebutkan, dia akan malu, tidak akan kuat, tidak akan tahan. Di akhirat seperti itu dan lebih parah lagi. Di akhirat pada dikumpulkan semua manusia, dan di situ Allah menanyakan tentang semua amal yang kita perbuat, baik dan buruk. Alangkah malunya kita pada saat itu. Kita maksiat itu, satu diceritakan oleh salah satu orang soleh kepada anaknya, hai anakku, kau boleh bermaksiat, aku kasih izin, bebas, dimanapun, kapanpun, tapi dengan beberapa syarat. Iya, apa syaratnya? Yang pertama, bermaksiat tapi jangan di bawah langitnya Allah, cari langit yang lain, buat langit sendiri, maksiat sana. Bermaksiat jangan di atas bumi yang Allah ciptakan. Allah ciptakan bumi, kau melanggar perintah Allah di atas buminya, cari tempat lain untuk bermaksiat. Dua, ketiga, jangan bermaksiat menggunakan pemberian Allah, tubuhmu pemberian Allah. Jangan gunakan maksiat dengan tubuh itu, cari tubuh lain untuk bermaksiat. Yang ketiga, jangan bermaksiat jika kau masih makan rezeki yang Allah berikan, cari rezeki lain, cari pemberi lain selain Allah. Tumbuhan Allah yang tumbuh, siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan? Allah. Siapa yang mengadakan air untuk kita? Allah. Siapa yang menciptakan segalanya? Allah. Apapun yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, jangan kau gunakan untuk maksiat. Anaknya menjawab, kalau begitu tidak bisa maksiat lagi. Dijawab oleh ayahnya, iya betul. Kau tubuhnya dari Allah, makannya dari Allah, minumnya dari Allah, langit Allah yang ciptakan, bumi Allah yang ciptakan, masih mau bermaksiat. Tidak punya malu. Tidak punya malu, masih mau bermaksiat di bawah langitnya Allah, di atas buminya Allah. Allah memberikan kepada kita nikmatnya. Kita bayangkan kalau kita punya teman atau kita punya anak, setiap hari kita beri mereka makan,
kita berikan makan, kita berikan minum, kita jaga. Atau kita punya seorang pembantu yang kita berikan makan, kita berikan minum, tapi pada saat kita perintah sesuatu mereka melanggar aturan kita akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih penyayang dari itu. Walaupun ia mampu menurunkan siksanya, walaupun ia mampu menurunkan azabnya kepada kita, tapi tidak Allah menunggu kita untuk kembali dan bertaubat, meminta ampun atas semua dosa yang kita lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menunggu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menanti-nantikan kembalinya seorang kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menunggu orang yang bermaksiat, kapan dia bertaubat, kapan dia kembali kepadaku, kata Allah. Kapan dia akan ingat dan akan tersadarkan, kapan dia akan sadar, akan ingat, akan tahu bahwa tidak bisa dia lari kemana-mana. Ada yang pernah bisa lari dari Allah? Ada yang pernah bisa lari dari kematian? Siapa yang tidak mati? Fir'aun yang sampai mengaku Tuhan, umurnya hidup dia 40 tahun tanpa penyakit sama sekali. Pada saat itu dia bilang, oh berarti saya Tuhan kalau begini, saya tidak sakit. 40 tahun. Setelah itu, karena dia melihat dia 40 tahun tidak sakit, para menterinya bilang, tapi masalahnya kau masih pergi ke kamar mandi. Kamu ya tidak sakit, tapi masih mengeluarkan kotoran. Masih mengeluarkan kotoran. Tuhan tidak mungkin mengeluarkan kotoran. Langsung dia melakukan sebuah aturan, diatur makannya, masuk ke kamar mandi 1 kali di setiap 40 hari. 1 kali di setiap 40 hari. Setelah itu dia berhasil, baru dia mengaku Tuhan. Saya Tuhan, saya tidak seperti manusia biasa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sedikit contoh untuk dia kembali kepada Allah dan ingat, Allah beri dia musibah penyakit, masuk ke kamar mandi setiap hari 40 kali. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Kenapa? Karena dia mengaku Tuhan. Allah berikan peringatan langsung secara instan. Lalu setelah itu Allah kirimkan kepadanya Nabi yang mengingatkan kepadanya, jangan kau terelak, jangan kau merasa sombong dengan hartamu, dengan kerajaanmu. Kau seorang raja, prajuritmu banyak, hartamu banyak, jangan sombong, kau akan kembali kepada Allah. Fir'aun tidak mau percaya. Fir'aun bilang, tidak mungkin, kau penyihir, kau begini, kau begitu. Lalu dikatakan oleh Nabi ini, saya punya bukti. Saya punya bukti. Apa buktinya, kata Fir'aun? Buktinya yang pertama, Sayyidina Musa AS mengeluarkan tangannya, dimasukkan tangannya ke kantong, lalu dikeluarkan, tangannya menjadi cahaya. Terang benderang cahaya mengalahi cahaya matahari. Tangan Nabi Musa AS. Setelah itu dibalikkan lagi, ditanya apa yang kedua? Yang kedua, dia ambil tongkatnya, dia lempar jadi ular. Setelah itu Fir'aun bilang, innaka lasahirun alim. Oh, ini orang penyihir yang kuat. Berarti kau penyihir, kau ini bukan nabi. Ya sudah, katanya, kita akan buat pertandingan, kata Fir'aun. Kita akan buat suatu pertandingan antara aku dan penyihirku dan engkau, wahai Musa. Dijawab oleh Sayyidina Musa, kapan pertandingan itu? Lalu dia letakkanlah waktunya dan lain sebagainya. Datang waktu perkumpulan tersebut, dikumpulkan di tempat yang begitu besar. Bahkan dikatakan oleh beberapa para ulama, para penyihir musuhnya Sayyidina Musa, angkanya sampai 70.000 orang. 70.000 penyihir lawan Sayyidina Musa sendiri saja. Setelah itu berkumpul di tempat itu.
Lalu para penyihir menanyakan kepada Sayyidina Musa, kau mau mulai atau kita yang mulai duluan? Kata para penyihir ini. Dijawab oleh Sayyidina Musa, mulailah kalian. Para penyihir itu melemparkan tali yang besar dan melemparkan tongkat-tongkat dan kayu-kayu mereka, semua berubah jadi ular. Dikatakan tali itu besarnya seperti beberapa kali luasnya badan manusia. Satu tali yang panjang, semua jadi ular. Waja'u bizihrin azim, kata Allah, mereka melakukan sebuah sihir yang begitu besar. Enggak ada apa-apanya penyihir sini dibanding yang di sana, jauh. Bayangkan bagaimana Allah menceritakan ini kepada kita jadi contoh. Tidak bisa dibayangkan. Bahkan di kitab-kitab tafsir disebutkan perinci dari kebesaran yang ada atau angka-angkanya, sekian puluh ribu orang dan ularnya sebanyak ini, sebesar ini, berkumpulan ular itu seakan begini. Ini semua kalau kita bayangkan kita takut. Ini baru apa yang dibuat oleh para penyihir tersebut. Waja'u bizihrin azim, membawa sebuah sihir yang begitu besar, begitu luar biasa. Falamma alqaw hibaluhum wa isiyuhum, pada setelah mereka melemparkan itu semua, Allah memerintahkan Sayyidina Musa, an la takhaf, jangan kau takut. Sayyidina Musa sempat mundur melihat gunung dari ular-ular itu. Qulna la takhaf innaka antal a'la, jangan takut, kau yang lebih tinggi, engkau pasti menang, engkau sama Allah. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yafikun, langsung ular Nabi Musa itu memakan semua ular-ular itu. Gunung-gunung dari ular-ular itu dimakan sama ularnya Sayyidina Musa. Sampai setelah ular-ular itu habis, semua habis dimakan, mendekat ke arah orang-orang. Sampai diceritakan mati lebih dari 1.000 orang yang karena terdesak larinya mereka dari ularnya Sayyidina Musa. Saking besarnya, bahkan Fir'aun sampai takut, tidak tahu mau bagaimana. Melihat ini bukan sihir lagi. Setelah itu terjadi, lalu Sayyidina Musa mengulurkan tangannya dan tongkat itu kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Para penyihir pada saat melihat itu, mereka bilang ini kalau misalkan sihir juga, kalau dia melakukan sihir, ular-ular tali-tali kita kemana? Tidak mungkin tongkat itu kembali seperti semula. Tapi pada saat mereka melihat itu, fa'alqaw as-saharatu, pada saat mereka melihat seperti itu, para penyihir itu langsung sujud. La ilaha illalladzi amana bihi Musa, tidak ada Tuhan kecuali yang Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Mereka langsung sujud dan beriman kepada Allah pada saat melihat kebenarannya Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun ini marah, bagaimana kalian beriman sebelum izin kepadaku? Aamantum bihi qabla an adzana lakum, apa kalian beriman kepada Nabi Musa hai para penyihir? Tapi mereka bilang, kita ini beriman kepada Allah dan lakukan apapun yang kau lakukan, bunuh kami jika kau mau, lakukan apapun itu, kita sudah beriman dan dapat hidayah dari Allah. Satu saat jika hidayah dari Allah sudah turun, selesai, bersih dari orang yang menjadi dari dulunya mereka musuhnya Nabi, mereka ingin membunuh Nabi, ingin menolong Fir'aun, tidak beriman sama sekali. Satu saat rahmah dan hidayah dari Allah turun, hati mereka terbalik menjadi beriman kepada Allah, siap mati untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu langsung dibunuh mereka oleh Fir'aun. Dan di akhir teruslah cerita itu, ceritanya masih cukup panjang, dan di akhir ceritanya Nabi Musa lari dari Fir'aun bersama para Bani Israel. Dan pada saat mereka lari sampai ke pinggir laut, di pesisir laut, mereka tidak tahu bagaimana mau menyeberangi laut itu. Para orang-orang di situ Bani Israel bilang, sudah habis, kita wafat. Dikatakan oleh Sayyidina Musa, la inna ma'i rabbi sayahdin, aku punya Allah yang akan selalu menjagaku. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Musa memukul laut ini dengan tongkatnya. Dipukul laut dengan tongkat Nabi Musa dan terbelah laut itu. Mereka berjalan fil ardi yabasan, kata Allah. Mereka berjalan di dasar laut yang kering. Di kanan dan kiri mereka tembok dari air. Air itu tahan, tidak jatuh. Lewat semua para Bani Israel, ribuan dari mereka melewati lautan itu.
Mereka laut naik sampai ke atas. Pada saat itu Fir'aun melihat seperti itu, sudah betul-betul ini bukan penyihir lagi, ini betul-betul utusan Allah. Tapi dia tidak mau, dia tetap membangkang. Dia maju ingin mengejar. Naiknya para Bani Israel ke atas, ke daratan lagi, Fir'aun masih ada di tengah-tengah laut, di tengah-tengah lautan yang terbelah itu. Lalu Allah perintahkan laut itu untuk kembali, dan tenggelamlah ia. Di waktu tenggelamnya itu, dia berteriak, Fir'aun ini, dia berkata, la ilaha illalladzi amana bihi banu Israel. Tiada Tuhan kecuali Tuhannya para Bani Israel. Allah jawab, al-ana. Sekarang setelah itu semua kau akan bertaubat. Waktumu sudah ditutup. Waktunya sudah habis. Karena sudah datang waktu kematian, waktu sakaratul maut. Tidak ada lagi, pintu taubat sudah ditutup. Lalu wafat, habislah Fir'aun. Dan menjadi contoh untuk kita. Dan Nabi Musa sekarang di tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan di mana Fir'aun? Yang dulu Nabi Musa ditindas, tapi sekarang Nabi Musa dimuliakan oleh Allah dan diagungkan. Yang dulu Fir'aun punya kerajaan yang begitu besar sampai mengaku Tuhan, di mana dia sekarang? Wa ala Fir'auna, di mana Allah ceritakan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Setiap pagi dan sore dibukakan pintu dari api neraka ke kuburan mereka. Wa yu'radu 'alaihim an-naru ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu udkhulu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan di hari kebangkitan dan hari kiamat, kaum Fir'aun itu langsung dimasukkan ke siksa yang paling pedih, kata Allah. Cerita ini membawa kepada kita banyak pelajaran tentang orang yang hidup di dunia, yang sombong dengan hartanya, sombong dengan tampangnya, sombong dengan apapun yang dia miliki dari urusan-urusan dunia, yang membuat dia lalai, yang membuat dia tersibukkan dari urusan akhirat, tersibukkan dari beribadah kepada Allah. Itu masa depan mereka, tujuan mereka menuju kegelapan dunia, menuju kegelapan akhirat. Tapi orang-orang yang mengingat Allah, yang tahu akan kembali kepada Allah, yang mereka tahu, yang mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan pemberian Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, menghindari semua larangan-larangan Allah, karena iman dan takwa mereka kepada Allah, itu mereka yang akan Allah balas dan Allah ganjar dengan balasan yang besar, dengan balasan yang agung, dengan pahala yang begitu mulia. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seperti yang kita bayangkan, bukan seperti yang kita kira-kira. Karena jika yang memberikan manusia, kita bisa mengira-ngira berapa yang akan ia berikan. Tapi pada saat Allah yang memberikan kepada kita, kita tidak bisa berpikir lagi berapa yang akan diberikan, karena kedermawanannya begitu luas, karena keagungannya begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika memberikan kepada hambanya sesuatu, tidak ada perhitungan sama sekali. Bahkan disebutkan bahwa Allah jika satu kali memandang kepada seorang hamba dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disiksa oleh Allah, dan semua dosanya diampuni tanpa terkecuali. Ini Allah, ini keagungan Allah. Maka minta kepada Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma, wahai Allah, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kita, ampuni maksiat kita. Wahai Allah, kami takut dari siksa-Mu. Wahai Allah, kami takut dari kemurkaan-Mu. Maka demi keagungan, demi kedermawanan, demi kejayaan, demi kasih sayang-Mu, ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, anak-anak keluarga orang tua kami, dan semua kerabat kami, orang kampung kami dan sekitar kami, dan semua umat Nabi-Mu Muhammad, umat Nabi-Mu Muhammad. Ampuni dosa umat Nabi-Mu Muhammad, ampuni dosa Nabi-Mu Muhammad, umat Nabi-Mu Muhammad. Beri mereka hidayah, beri mereka rahmah, beri mereka hidayah. Wahai Allah, yang masih terjerumus dalam dosa, yang masih terjerumus dalam maksiat, beri mereka taubat, ampuni dosa mereka. Wahai Allah, cabut cinta maksiat dari hati kami, cabut cinta maksiat dari semua umat Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kami
cinta kepadamu, cinta kepada nabimu, cinta kepada amal-amal yang baik, cinta kepada amal-amal yang indah, cinta kepada amal-amal yang mendekatkan kami di sisimu. Wahai Allah, wahai yang maha dermawan, semua dari kami mempunyai niat, mempunyai hajat. Kabulkan niat-niat kami, kabulkan niat-niat kami, kabulkan niat-niat kami. Mudahkan urusan dunia dan akhirat kami, mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kami, lunaskan semua utang-utang kami, zahir dan batin. Wahai Allah, dari kami mungkin yang masih terjerumus dalam dosa, yang masih sering berulang kali melakukan maksiat. Wahai Allah, jika bukan Engkau yang memberikan hidayah, maka siapa lagi? Beri kami hidayah. Wahai Allah, kami masih sering terjerumus dalam maksiat, kami belum kuat menahan nafsu kami, maka wahai Allah, demi perkumpulan yang mulia ini, ampuni semua dosa-dosa tersebut dan gantikan menjadi pahala. Wahai Allah, demi perkumpulan yang mulia ini, dengan perkumpulan yang mulia ini, di mana Engkau menurunkan rahmat-Mu, menurunkan pengampunan-Mu, kami mau setelah kami berdiri dari sini, semua buku catatan amal kami bersih dari dosa, bersih dari dosa. Wahai Allah, kami mau keluar dari tempat ini dan Kau sudah catat kami dari ahli surgamu. Wahai Allah, demi kedermawanan-Mu, wahai Allah, kami mau berdiri dari tempat ini, dari keluarga kami yang sudah wafat, ampuni semua dosa mereka. Wahai Allah, dari mereka yang masih tersiksa di dalam kubur, ampuni mereka. Wahai Allah, angkat siksaan dari mereka, dan semua yang ada di sekitar sini, yang di sini, yang ada di sekitar kami, yang hidup ataupun yang mati, perbaiki semua urusan-urusannya, ampuni semua dosa-dosanya, balaskan, gantikan dosa itu dengan pahala. Dan semua yang mengatur, yang menyusun acara ini, yang memberikan andil, membantu dengan doa, membantu dengan harta, dengan tenaga, atau dengan apapun itu, wahai Allah, balas dengan balasan yang sebesar-besarnya, balas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Dan semua yang tinggal di sekitar ini mungkin terganggu atau lain sebagainya dengan terlaksananya acara ini, wahai Allah, balas mereka dengan balasan yang pantas denganmu. Wahai Allah, berikan mereka rahmat yang seluas-luasnya, berikan mereka hidayah yang sebesar-besarnya. Wahai Allah, kami meminta kepada yang maha dermawan, maka kami yakin Engkau tidak akan mengembalikan tangan ini kosong. Wahai Allah, Nabi-Mu yang menceritakan bahwa Engkau malu seorang hamba minta dan berdoa dan kembali kosong. Kami yakin bahwa kami akan kembali dari maulid ini, dari doa ini, dengan semua permintaan kami dikabulkan. Wahai Allah, semua permintaan kami dikabulkan. Amin, Allahumma amin. Allahumma safi qulubana wa quluba ummati habibika an syawaib wa naqiha an mujibil khizya fil awaqib. Allahumma anza' an qalbi hubbad dunya, Allahumma anza' an qalbi hubba الدنيا وحب كل شيء يبعدني ويحيلني بيني وبينك وكل قدر للدنيا وكل محل للخلق يحيل بيني وبين محبتك الخاصة ومعرفتك الخالصة. آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya doa. Kami mintakan kepada Ayahanda Haji Muhammad Yasin, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin awwala makhluqatik, nurun min nuri zatika wa rasulik, rahmatun min indika tursiluhu rahmatan lil alamin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada qudratika wa iradatika wa ilmika al-awwalina wal akhirin. Rabbi ighfir warham ala azwajihi wa sahbihi wa ala tabi'in min al-awliya wal ulama was salihin wa ala walidina wa masyayikhina
وإخواننا المسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا محول الحول والإحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. يا لطيف لم تزل ألط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألط بنا والمسلمين. لنا خمسة نطبئ بحر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبعزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا كل بلاء وباء وهم وغم وضر وكرب وحسد وباغ وظالم وشرك وساهر وسوء جار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ودليل خيبة الرجاء. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم وقبل يا كريم.